Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity, artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras
perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri terdapat KUL, di mana KUL merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam KUL? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa di tahun integritas ini, kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Haleluya. Sungguh sukacita yang besar hadir bagi setiap kita dimanapun kita berada. Katakan amin. Hari ini kita boleh beribadah lebih lagi. Mari kita muliakan nama Tuhan. Yang memuliakan nama Tuhan, katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Yang ada di rumah tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Nyanyikan dengan segenap hati. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Boleh sama-sama yang ada di rumah bersorak. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama, muliakan Tuhan. Kami membesarkan nama Tuhan yang selalu hadir bagi setiap kami. Kami katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mengangkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi,
semua perbuatanku. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Semua yang bernapas memuji, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang kami alami. Kami katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Come on. Kuatkan tanganku memuji, kuatkan suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Boleh angkat tangan kita, katakan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kami nyatakan, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Mari bertepuk tangan bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Hadirlah Engkau dalam ibadah kami pagi hari ini. Engkau bertata di atas pujian setiap umat-Mu. Haleluya. Mari nyatakan bersama-sama lebih lagi, suka. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Terima kasih Tuhan, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji. Biarlah semua memuji-Mu. Sekali lagi katakan, biarlah semua memuji-Mu. Tepuk tangan bagi kita, bagi Allah kita yang dahsyat. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Kita percaya kita dipilih oleh-Nya. Katakan amin. Come Holy Spirit, more of Your presence. Take me as I am, use me as You call. I give my all for You alone. Pour out Your Spirit, move in Your power. Jesus, You are all my soul longs for.
Shalom saudara-saudara, apa kabar? Sudah lama ini saya nggak jumpa dengan saudara semuanya. Ya gara-gara si COVID ini. Tapi kita percaya kehadiran Tuhan tetap nyata di hidup kita. Kita harus yakin bahwa apapun yang Tuhan kerjakan itu tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Kita pasti percayakan hal itu. Maka itu suasana seperti apapun juga, yang paling tidak enak, yang seenak apapun, situasi kita digencet atau bagaimana, ingat bahwa Bapa kita tetap hadir untuk kita semuanya. Terima kasih kepada Bapak Gembala karena saya diberi kesempatan untuk saya boleh berbagi. Setahun lebih loh kalau dipikir-pikir, ya saya nggak jumpa dengan saudara. Mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan ini. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Kami nggak tahu sampai kapan pandemik ini akan ada di dunia ini. Dan kami nggak mau tahu. Yang kami tahu cuma satu, Bapa sayang kami semuanya. Dan firman-Mu tidak bisa dibatalkan oleh keadaan apapun. Kiranya penghiburan Tuhan nyata untuk setiap kami. Kalau ada di antara kami orang yang kami kasih meninggal, Tuhan menghiburkan. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mengurapi kami, menolong kami untuk kami mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami minta. Amin. Puji Tuhan. Saudara, dalam hal apapun juga dalam hidup ini. Jangan bilang soal makan dulu. Jangan bilang soal shopping, jangan. Ya, jangan bilang soal membangun rumah atau ngurus sekolah. Tidak. Hal yang paling utama dalam hidup kita, di dalam hubungan kita dengan siapapun juga, adalah relasi. Hubungan itu. Ini serius sekali. Saudara pernah tahu nggak? Tidak ada hal lain yang begitu dibenci oleh iblis. Kecuali dia ingin merusak hubungan. Tolong dicatat. Sejak peristiwa di Taman Eden sampai hari ini. Bahkan nanti sampai dunia ini berakhir. Pekerjaan utama setan bukan cuma memberi penyakit pada orang. Tapi ini loh, merusak hubungan. Dan menyedihkan sekali, setan berhasil. Bayangkan. Kenapa ada perceraian? Karena hubungan suami istri dirusak. Kenapa ada pertengkaran dalam keluarga? Karena hubungan suami istri dihancurkan. Kenapa ada friksi dalam persahabatan, dalam dunia bisnis, hubungan antar saudara, kakak adik kandung loh, bisa ribut karena hubungan dirusak. Lihat, komunitas bisa berantakan, bisa hancur. Karena hubungan itu dirusak. Dan sekali lagi, dengarkan kalimat ini. Ini menyedihkan. Setan berhasil. Lihat antar negara di dunia. Perang tidak pernah berakhir sampai hari ini. Karena hubungan itu dirusak. Nah tolong perhatikan ya suami istri. Mengapa iblis merusak hubungan? Khususnya suami istri. Karena iblis ingin merusak anak-anak. Kalau anak-anak dirusak, pasti hidup mereka rusak. Kalau hidup anak-anak rusak, pasti masyarakat rusak, komunitas rusak. Loh kok bisa? Karena anak-anak itu yang membentuk komunitas. Maka itu saudara, pabrik utama kerusakan dalam hidup manusia di dunia, tolong dicatat. Pabrik, saya berkata pabrik ya. Pabrik pertama, rusaknya dunia ini, itu justru iblis merusak pabriknya kehidupan. Saya punya istilah ini. Apa itu pabriknya kehidupan? Rumah tangga. Enggak cuma orang-orang biasa. Maaf saya berkata ini. Enggak cuma masyarakat biasa. Orang-orang penting di dunia. Orang-orang hebat di dunia. Termasuk keluarga hamba-hamba Tuhan. Maafkan saya. Iblis masuk untuk merusak hubungan itu. Sejak dia pertama kali berhasil di Taman Eden. Hubungan manusia dengan Tuhan dirusak. Nah ngerusaknya gampang loh. Sederhana sekali. Kalau saudara ingat cara iblis merusak itu, kita bisa jengkel loh. Apa itu?
salah paham, salah dengar. Kecil bukan kalau kita melihat ini salah paham, salah dengar. Apalagi istilah orang Papua itu sumbu pendek. Sumbu pendek itu orang Papua. Kalau sumbu panjang orang Jawa. Artinya ya, kalau sumbu dinyalakan orang Jawa masih halus, lama baru dor gitu. Kalau orang Papua, wah baru nyala dor sudah. Nah, dengar yang sumbu-sumbu pendek itu ya. Yang ngomong sana betul. Tapi yang terima bisa salah. Wah, langsung rusak sudah hubungan itu. Maka itu hari ini kita belajar betul-betul. Ketika setan datang kepada Hawa. Maaf lu ya, maaf. Jangan nanti saya dikeroyok. Karena mentang-mentang saya ngomong ini laki-laki. Kalau di Taman Eden, iblis cari Hawa dulu. Dan ternyata itu cara yang sama sampai hari ini. Maaf lagi sekali. Hati-hati. Mengapa iblis memilih perempuan? Maaf lagi sekali, maaf. Ayo jujur jawab. Kalau mendengar kata sensi, biasanya kan perempuan. Janji loh, jangan saya dimarahi. Kalau mendengar kata sensi, biasanya perempuan. Maka itu kalau ada cowok sensi, pasti ngomong, ah kamu tuh kayak cewek. Nah, kesensitifan ini yang Tuhan ciptakan. Seharusnya para wanita, para istri menggunakan kepekaannya, kesensitifannya itu untuk menangkap sinyal-sinyal surga yang lembut dan kecil. Itu tujuan Tuhan. Tapi kurang ajarnya setan. Kesensitifan itu dipakai untuk menangkap sinyal-sinyal jahat dari si iblis. Saudara, hari ini perhatikan baik-baik. Nah, untuk mengatasi semuanya ini, betul, mudah. Pasti yang berkata, nggak bisa. Dengar baik-baik. Bapa di surga memberikan satu cara saja untuk mengatasi rencana iblis untuk merusak hubungan. Tolong simpan ya. Ini buat saya harta yang mulia. Harta yang luar biasa. Harta yang tak ternilai. Yang Tuhan beri kepada setiap manusia. Khususnya kepada keluarga. Harta itu namanya mengampuni. 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 Percaya tidak? Kalau semua kita, siapapun kita, selalu mengampuni, mengampuni. Setan itu otomatis kalah dengan sendirinya. Karena setan gak punya kesempatan untuk bekerja kalau ada orang yang suka mengampuni. Gampang toh, jangan bilang susah. Maka itu kalau ada di antara kita hari-hari ini sedang rusak hubungannya dengan siapapun juga, lakukan harta yang mulia ini pakai dan gunakan dalam hidup. Ampuni, ampuni. Saudara, jangan kita, saya punya kalimat ini. Jangan kita mau jadi langganan setan. Ini kok nggak enak. Lebih enak langganan bakso bukan daripada langganan setan. Apa itu langganan setan? Ketika setan tahu ada orang-orang tertentu yang gampang dikacaukan. Gampang dibuat salah paham. Gampang dibuat salah ngerti. Gampang dibuat tersinggung. Nah itu langganan setan. Maaf, kan bodoh sekali kalau kita jadi langganan setan. Saya harap saudara mengerti konsep ini. Maaf. Antara menantu dengan mertua. Periksa diri baik-baik. Gampang sekali. Hal itu dibuat jadi pemicu untuk merusakkan hubungan. Tidak ada manusia lain di dunia. Saya ulangi. Tidak ada manusia lain di dunia. Selain Tuhan Yesus. Yang pernah berkata. Kalau iya katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Selebihnya dari iya dan tidak. Ngeri sekali. Itu pasti berasal dari si setan. Nah, sejak pemilu 2019 yang lalu, maka kata hoax atau hoax. Itu luar biasa. Bahkan sampai masalah COVID-19 ini juga. Aduh saudara. Berita hoax atau hoax itu seliweran di sosial media.
Maka itu saya pesan. Jangan lebih takut kepada COVID. Tetap harus lebih takut kepada Tuhan. Jujur loh, harus mengaku akan hal itu. Karena kalau kita bisa tetap takut kepada Tuhan, maka hidup ini terlindung dari semua berita hoax itu. Ayo, yang tiap pagi langganan, baru bangun, nggak cari Tuhan, nggak merenungkan firman, langsung baca berita siapa yang mati hari ini. Yang sakit berapa ya? Awas saudara. Serius, merusak. Nah begitu berita COVID yang rata-rata hoax, kita nggak tahu loh. Kita terima, sadar nggak? Langsung hubungan kita dengan Tuhan putus. Karena yang masuk kekhawatiran dan ketakutan. Tapi kalau pagi-pagi kita bangun langsung cari wajah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, lalu kita dapat firman-Nya, maka Raja Damai itu memberikan damainya buat kita. Aman. Nah, jadi rusaknya hubungan karena ia ditambahi sesuatu, tidak dikurangi sesuatu. Pokoknya kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Lebih daripada itu. Pasti berasal dari setan. Maaf ya. Seharusnya makin tua usia kita. Maaf jangan tersinggung yang tua-tua. Ya. Makin tua usia kita. Harusnya kita ini makin pintar atau makin bodoh. Maaf saya berkata. Harusnya makin pintar dong. Nah pintar dalam hal apa? Makin tua usia kita. Kita sudah belajar fakta. Bahwa kata-kata yang tidak betul itu merusak. Maka seharusnya kita nggak usah terima. Jadi kalau ada orang mungkin salah bicara. Mungkin saya berkata. Belum tentu dia salah bicara. Belum tentu. Kalau saudara sadar akan prinsip setan. Yaitu jadi langganan setan. Maka mungkin orang itu pun salah bicara. Mungkin orang itu pun salah melakukan sesuatu. Saudara dan saya ingat ada setan di balik ini. Dan jangan mau terpengaruh. Jangan mau terpengaruh. Sudah. Saudara, kalau kita belajar fisika. Ya, kalau kita belajar fisika. Suara itu nggak akan sampai ke seseorang. Kalau nggak lewat media udara. Maka itu para astronot yang sudah ada di ruang angkasa yang hampa udara itu. Teriaklah sampai kenceng. Cuma dalam jarak 1 meter. Ini yang kita ajak ngomong gak dengar loh saudara. Karena hampa udara. Maka itu mereka harus pakai alat-alat semuanya untuk komunikasi. Nah ini dia. Efesus 6 berkata. Iblis itu penguasa udara. Tolong dicatat. Apa hubungannya? Oh jelas sekali. Karena iblis itu penguasa udara. Maka ketika kata-kata kita lontarkan keluar. Ini kan melewati teritorial si setan. Melewati wilayah iblis. Nah disinilah dia putar kata-kata seenak mereka sendiri. Sebab udara itu wilayah mereka. Jadi kita ngomong A untuk merusak hubungan. Sampai ke sana jadi D. Nah yang ngomong A dituduh ngomong D. Mana mau. Tapi yang dengar ngotot. Kamu ngomong D. Ribut. Nah hari ini jangan bodoh lagi. Jangan jadi langganan setan. Ingat. Semua kata-kata kita. Itu harus melewati media udara. Dan media itu milik iblis. Maka itu kita jangan bodoh. Kita harus jadi orang yang bijaksana. Jadi kalau ada orang salah ngomong, ada orang salah bicara, maka kita harus berkata, oh iya aku juga pernah kok salah bicara. Selesai. Enggak usah diperpanjang. Supaya hubungan tetap baik. Apalagi di masa yang menakutkan. Di masa yang begitu menyusahkan hidup. Saudara, di dunia ini sudah banyak kali mengalami perang. Banyak kali mengalami resesi.
banyak kali ngalami macam-macam lah. Sudah banyak. Tapi tolong perhatikan. Baru 2020 sampai hari ini 2021. Satu-satunya peristiwa yang membuat orang kaya juga setengah mati. Itu baru tahun 2020-2021. Kenapa? Di masa COVID ini. Kalau dulu-dulu masa perang, masa resesi, masa semua, orang kaya masih bisa lumayan. Tapi sekarang ngeri. Nah bayangkan dalam kondisi sesusah ini, seberat ini. Kalau tiap hari berantem di rumah. Betapa celakanya hidup ini. Tolong perhatikan. Maka itu ketika COVID ini terjadi. Belum pernah terjadi dalam sejarah hidup manusia. Manusia-manusia dipenjara di rumahnya sendiri. Tolong catat. Dan hal yang luar biasa. Harusnya kita bersyukur. Tahun 2020. Kita nggak tahu tahun ini. Kan baru awal. Kita nggak tahu kapan selesainya. Tahun 2020. Buat suami istri. Harusnya tahun yang paling indah dan menyenangkan. Loh kok bisa? Karena tiap hari honeymoon di rumah. Habis nggak kemana-mana. Yang seharusnya suami istri itu makin akrab. Makin harmonis. Makin kenal. Karena tiap hari di rumah. Nggak boleh kemana-mana. Tapi sekali lagi. Kurang ajarnya si kunyuk ini. Ternyata tidak sedikit perceraian justru terjadi di masa pandemik ini. Karena suami istri yang sekian tahun menikah, baru tahu asli pasangannya itu siapa. Betul? Maka itu kalau dari awal kita menggunakan senjata, kita menggunakan anugerah, kekayaan berkat surgawi dalam masalah hubungan. Jangan lupa tadi, mengampuni. Maka sejelek apapun suami kita, sejahat apapun istri kita, pengampunan kita kerjakan. Aduh, hidup ini bahagia sekali. Mengampuni. Seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Harusnya begitu. Gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Karena belum tentu loh berapa tahun lagi akan kembali masa seperti ini. Mumpung masih ada si COVID. Nikmati hubungan kita di rumah suami istri. Ya nggak setuju awas ya. Jadi inilah kehidupan yang sangat indah. Yang Tuhan sediakan buat kita. Semua hubungan harus dibetulkan. Saya ulangi lagi. Untuk memperbaiki hubungan yang retak. Untuk memperbaiki hubungan yang rusak. Cuma satu. Ampuni. Seperti Tuhan juga selalu mengampuni kita. Dan akan suka mengampuni kita. Dan kita gunakan itu untuk yang lain juga. Satu kali saudara, maaf ya, jangan tersinggung. Satu kali. Saya lupa tahun 80 berapa. Aduh saudara. Pengajaran tertinggi dari surga untuk manusia. Bukan cuma untuk gereja loh. Alkitab firman Tuhan jangan berkata hanya untuk yang Kristen. Tidak. Firman itu berlaku untuk semua manusia. Pengajaran tertinggi yang Tuhan Yesus ajarkan kepada manusia. Mengampuni. Mengampuni. Saudara perhatikan seluruh perjanjian baru. Mengampuni, mengampuni, mengampuni. Itu nomor satu. Itu yang penting. Maka itu ketika orang sulit mengampuni. Yohanes 20 ayat 23 berkata. Jikalau engkau mengampuni dosa orang itu diampuni. Tapi kalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, maka dosanya tetap ada. Wih, berarti kalau saudara dan saya nggak mengampuni, kita ini jahat. Karena membuat dosa orang itu tetap ada. Tolong baca di semua terjemahan. Yohanes 20 ayat 23. Ngeri sekali. Kalau kita tidak mengampuni, kita ini jahat. Karena membuat orang itu tetap berdosa. Loh, siapa kita? Nah, ini rahasianya. Masih ingat Matius 16? Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Nah, kalau saudara punya, lihat ya terjemahan The Message. Yang bahasa Inggris. Dikatakan begini. Doa itu adalah hubungan. Apa yang Tuhan kerjakan
dan yang manusia kerjakan. Itu bagus sekali. Lagi sekali, doa itu adalah hubungan koneksi antara apa yang Tuhan kerjakan dengan yang manusia kerjakan. Nah, bagian Tuhan adalah mengampuni kita. Bagian kita adalah mengampuni sesama kita. Nah, kalau Tuhan sudah ngerjakan bagiannya, yaitu mengampuni kita, lalu kita tidak mengerjakan bagiannya. Agak panjang memang terjemahan The Message. Saya ulangi, kalau Tuhan sudah mengerjakan bagiannya, yaitu mengampuni kita, tetapi kita tidak mengerjakan bagian kita, yaitu mengampuni saudara kita. Kaget terjemahnya. Firman terjemahan The Message berkata, maka kita ini jadi orang jahat, saudara. Berarti ada orang berdosa yang dosanya nggak bisa Tuhan ampuni karena kita. Nah, setelah saya mengerti kebenaran ini tahun 80-an yang lalu, tolong dicatat, ngeri. Kalau ada orang tidak bisa mengampuni saudaranya, saya juga kaget dapat pernyataan ini. Begini kata Roh Kudus, orang itu lebih setan daripada setan. Waduh, serius. Orang yang tidak bisa mengampuni saudaranya, dia itu setan yang lebih dari setan. Jadi neneknya setan, gitulah. Maka itu suami istri. Selesaikan semua. Bukan, ayo kita runtut lagi. Yang salah siapa? Mulai dari mana? Enggak usah kelamaan. Langsung aku ampuni kamu hari ini. Selesai. Seperti itu cara Papa mengampuni kita. 1 Korintus 5 ayat 19. 2 Korintus 5 maaf. 2 Korintus 5 ayat 19 dikatakan begini. Papa mengampuni kita itu tanpa memperhitungkan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Saya ulangi, 2 Korintus 5:19. Papa mengampuni saudara dan mengampuni saya. Itu tanpa memperhitungkan pelanggaran kita yang dulu-dulu. Itu luar biasa. Maka itu kalau kita mengampuni, sudah nggak usah ungkit-ungkit, nggak usah ngomong yang dulu. Selesai. Saudara pernah sadar gak? Bayangkan kalau Papa mengampuni kita dengan ngitung yang dulu-dulu. Mau jadi apa hidup ini? Jadi seperti itu Tuhan minta untuk kita mengampuni orang lain. Tanpa memperhitungkan yang dulu-dulu. Selesaikan. Maka itu jangan ngomong gini, oke aku ampuni kamu. Tapi kamu ke sini. Ini SMS-mu tahun 2007. Maksudmu? Awas itu. Papa nggak pernah melakukan seperti itu. Maka kalau dalam hubungan ini kita lakukan pengampunan. Hidup ini indah. Hidup ini menyenangkan. Tidur enak, makan. Tidurnya nyenyak, makannya enak. Betul? Nggak ada beban apa-apa dalam hidup. Maka itu penting sekali. Hari ini, ambillah keputusan untuk kita mengampuni. Tanpa memperhitungkan apa-apa yang pernah dibuat. Betul, saudara, lega sekali. Maka rumah tangga kita, suami istri, jadi surga. Karena suasana pengampunan itu menciptakan damai sejahtera. Matius 18 ayat 19, ayat yang cukup terkenal. Matius 18:19. Begini kata Tuhan Yesus. Jika aku berkata kepadamu, jika di dunia ini ada 2 orang di antara kamu yang sepakat meminta apapun juga, maka permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Saya belum pernah ketemu ada ayat lain yang di dalamnya ada janji sehebat Matius 18 ayat 19. Bayangkan, minta apapun juga. Apapun juga loh saudara. Permintaan 2 orang itu akan dikabulkan. Asal sepakat. Nah, masalahnya 2 orang di dunia yang diberi izin membuat kesepakatan itu hanya suami istri. Saya ulangi. 2 orang di dunia ini
yang mengadakan kesepakatan cuma suami istri. Maleakhi 2:14. Apa bentuk kesepakatannya? Janji nikah. Dan Tuhan hadir menjadi saksi. Wih, bayangkan. Maka itu semua penandatanganan, surat-surat penting, perjanjian-perjanjian penting, di hadapan hukum harus ada saksi. Nah, satu-satunya hal yang terjadi di hidup manusia yang Tuhan hadir menjadi saksi itu hanya waktu manusia itu menikah. Ini dahsyat sekali. Maka itu janji nikah itu penting. Enggak boleh didikte, enggak boleh dihafalkan, enggak boleh ditiru. Ucapkan sendiri. Tuhan hadir menjadi saksi, mengesahkan janji itu. Nah, itulah kesepakatan. Saudara, iblis benci dengan ayat ini. Apa hubungannya? Karena begini, kalau suami istri selalu sepakat, dan ketika iblis menyerang rumah tangga itu, mereka doa sepakat. Setan kalah. Nah, setan nggak mau dia kalah. Setan mau dianya menang. Maka itu kesepakatan suami istri selalu diganggu. Saya tanya kepada saudara. Ketika iblis merusak hubungan antar manusia. Ya. Oke, saya nggak tanya dulu. Saya beri pernyataan. Ketika setan merusak hubungan antar manusia. Dengar baik-baik ya. Saya juga kaget waktu Roh Kudus menyatakan ini. Ternyata iblis itu nggak pakai tenaga, nggak pakai biaya. Tolong catat. Untuk merusak hubungan, iblis itu nggak pakai biaya, nggak pakai tenaga. Dia cuma diem santai saja. Terus masukkan, salah ngomong, hancur. Itu kan nggak pakai biaya. Maaf ya, saya ini kalau ngomong apa adanya. Orang ngupil itu pakai tenaga loh saudara. Kalau nggak ada tenaga nggak keluar, maaf. Nah, iblis untuk merusak hubungan nggak pakai tenaga. Dia cuma diem. Terus merusak kata-kata benar jadi salah. Itu loh. Maka itu betapa gobloknya kita. Kalau kita sudah kenal cara kerja iblis, kita masih mau dibodohi. Bertobat. Mengapa iblis benci? Matius 18 ayat 19. Karena kalau di dunia ini semua suami istri sepakat, iblis kalah. Tapi dia merusak. Saya beri pertanyaan dua. Ya, tolong dijawab. Setelah kita mengerti kesepakatan suami istri di Matius 18 ayat 19. Pertanyaannya agak enggak enak, tapi harus tahu. Setelah kita baca dan tahu hukum Matius 18 ayat 19. Gini pertanyaan saya. Berarti kita lebih mudah ngusir Yesus keluar dari rumah kita atau lebih mudah ngusir setan dari keluarga kita? Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua hampir sama, cuma kalimatnya beda. Berarti dalam hidup ini lebih mudah mengundang Tuhan Yesus atau lebih mudah mengundang setan? Tolong dijawab. Ternyata jawabannya, kita ini lebih mudah ngusir Yesus dari rumah kita daripada ngusir setan. Gila enggak ini? Maka itu yang bodoh-bodoh bertobatlah. Stop bertengkar. Yesus terusir dengan sendirinya ketika kita enggak saling mengampuni. Begitu mudahnya iblis mengusir Yesus. Berarti begitu mudahnya kita mengundang setan. Saudara ingat. Korban pertama selalu anak-anak. Jangan lupa ini. Ingat loh. Saya bersyukur dapat hikmat pengertian dari Tuhan. Sudah lebih 40 tahun yang lalu. Anak-anak itu tidak ada yang pernah minta dilahirkan. Artinya gini. Sebelum keluarga kita mengandung anak itu. Nggak mungkin ada anak buat proposal. Ma, pa, tolong dong lahirkan saya. Mana ada? Nah, ketika mereka tidak minta untuk dilahirkan.
Tapi Tuhan menitipkan mereka kepada kita. Lalu yang melahirkan mereka, yang menyakiti mereka. Itu sakitnya dalam sekali loh saudara. Hari ini ambil keputusan. Berdamai dengan semua orang. Ayat terakhir. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah perdamaian. Saya mau baca dengan kata yang betul. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah perdamaian. Sebab tanpa berdamai dengan semua orang. Tidak seorang pun bisa memandang Tuhan. Menakutkan. Saudara perhatikan ini. Tahu artinya? Kalau kita nggak bisa melihat Tuhan, jangan main-main loh. Cuma nggak melihat, besar itu risikonya. Kalau kita tidak bisa melihat Tuhan, itu berarti kita nggak bisa ketemu Tuhan. Bagus dalam bahasa Indonesia dibolak-balik. Kalau ada orang nggak bisa ketemu Tuhan, berarti dia sering ketemu hantu. Tuhan, hantu, Tuhan kan sama. Lagi sekali, setan berhasil membuat banyak hamba Tuhan. Hamba Tuhan, pendeta, penginjil. Setan berhasil banyak membuat murid-murid Yesus nggak bisa melihat Tuhan. Hanya dengan dikirimi benda kecil yang namanya jengkel. Nggak besar loh, jengkel. Awas. Mungkin ada yang berkata kepada Pak Gembala, Pak Petrus, saya tuh nggak pernah jengkel, cuma sama tahu. Maka itu bertobat betul-betul. Saudara ngeri. Lihatlah anak-anak kita. Terus yang nggak punya anak. Loh kamu nggak punya anak gimana? Terus maunya apa? Bertengkar terus. Saudara, mari dalam hidup ini dengan serius. Kita membiarkan Raja Damai itu bekerja semau-maunya di hidup kita. Perhatikan kata pertama. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah. Itu keren sekali. Arti kata berusahalah itu berarti enggak tergantung Tuhan, enggak tergantung tetangga. Tergantung kita. Mau atau tidak. Maka itu kalau saudara ingin ngampuni orang jangan doa gini. Tuhan tolong saya Tuhan. Aduh supaya saya ini mampu ngampuni bajingan itu. Awas doa begitu. Itu usaha kita. Bukan minta tolong Tuhan. Dunia membutuhkan ini. Hubungan kita jangan kita izinkan dirusak oleh si jahat. Jangan. Ayo hubungan kita tetap kita pertahankan harmonis, manis, menyenangkan. Kalau hubungan itu tetap seperti itu saudara, sungguh dunia berubah enggak seperti ini. Dunia akan mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa. Satu ayat lagi, lalu kita berdoa mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. 1 Korintus 6 ayat 7. 1 Korintus 6 ayat 7. Adanya saja perkara di antara kamu satu dengan yang lain. Catat, adanya saja perkara di antara kamu satu terhadap yang lain. Coba kalau saudara merenungkan kalimat adanya saja perkara di antara kamu satu terhadap yang lain. Itu kan sebetulnya perkara kecil ya. Perkara sepele itu bukan perkara besar, bukan. Adanya saja. Lihat kalimat berikut. Telah merupakan kekalahan bagi kamu. Aduh, ngeri. Saya percaya manusia wajar, manusia normal pasti tidak senang kalah. Betul enggak? Semua orang pasti senang menang. Nah, untuk menang, balikkan ayat ini. Jangan ada apa-apa di antara kita. Jangan sampai ada gesekan, salah paham, tersinggung, retak hubungan. Jangan. Itu kita kalah. Hebat ayat itu. Saudara baca lagi. Masih ayat 7. 1 Korintus 6. Begini resepnya. Untuk hubungan pulih, hubungan baik. Tapi nggak enak loh. Betul-betul nggak enak saudara.
Begini kata Tuhan. Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Nah, mana ada orang mau dirugikan? Mengapakah kamu tidak lebih suka diperlakukan tidak adil? Wih, orang Jakarta bilang gila ini. Betul. Di dunia ini tidak ada pribadi lain yang pernah mengatakan hubungan tidak rusak, hubungan tetap baik, manis, harmonis. Kalau maaf, masing-masing kita siap dirugikan, nggak enak. Hubungan ini akan tetap harmonis, tetap manis ketika kita siap diperlakukan tidak adil. Tapi catat, inilah kebenaran yang Tuhan ingin kita lakukan. Maaf. Jadi kalau hari ini saudara dan saya betul-betul menjadi pelaku firman ini, saudara, luar biasa. Dunia akan berubah jadi seperti surga. Maka terjawablah doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah, ini kalimatnya. Supaya bumi jadi seperti surga. Luar biasa. Dan itu semua tergantung kita. Mau saling mengampuni atau tidak. Serius saudara. Kalau mulai hari ini semua kita melakukan firman ini. Yakin enggak? Enggak ada perang di dunia. Enggak ada perang di dunia. Kalau kita mau melakukan pengampunan ini. Dan itu sungguh-sungguh luar biasa. Dijamin oleh surga. Kalau saudara dan saya melakukan kebenaran ini. Enggak ada lagi hubungan rusak, enggak ada lagi hubungan retak. Suami istri, istri suami, anak orang tua anak, kakak beradik, tetangga, komunitas, saudara, dalam gereja, di dalam bisnis, dalam hal apa saja. Wah, indah sekali. Ayo hari ini kita bersama-sama merugikan si setan, menguntungkan surga. Saya ulangi, mari mulai hari ini kita bersama-sama merugikan si setan, merugikan neraka, tapi menguntungkan surga. Memuliakan Tuhan. Percaya itu pasti terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya tidak ada seorang pun di antara kami setelah mendengar firman-Mu ini masih berkata gini, ini sulit, tolong Tuhan. Kami tidak mau. Tidak ada seorang pun di antara kami setelah mendengar firman ini, kami berkata sulit. Tidak. Sebab seperti Tuhan dengan mudah mengampuni kami, maka kami pun harus dengan mudah mengampuni saudara-saudara kami bersalah kepada kami. Hari ini kami berkeputusan, kami kalahkan si setan. Hari ini kami berkeputusan memuliakan Tuhan, menguntungkan surga, merugikan neraka. Kami berkeputusan dalam nama Yesus. Bapa, kami yang sudah belajar firman-Mu ini, dan kami ingat ada saudara kami, ada teman kami yang masih punya dendam. Urapi kami mau ketemu mereka. Untuk kami sampaikan, sharing, berbagi kebenaran ini. Ternyata mengampuni itu enggak susah. Mengampuni itu menguntungkan kami. Hidup dengan penuh damai sejahtera, hidup dengan penuh sukacita. Bapak, biarlah seluruh anak-anak-Mu, dari Bapak Gembala sekeluarga, Ibu Gembala senior kami, bersama semua tim pelayan, bersama dengan semua jemaat di LJF Pluit ini. Semua kami menjadi pelaku firman yang benar. Kami enggak hanya mendengar, bahkan semua. Kalau firman di-share, ditayangkan di banyak sosial media, semua kami mendengar pun, kami menjadi juru damai, pembawa damai. Dunia ini jadi indah. Pulihkan kami semuanya Bapa, dengan darah Yesus kami disucikan. Dan dengan kasih Tuhan kami diampuni dan dipulihkan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Sebentar kami akan selesai dari ibadah kami ini walaupun via online. Kami akan kembali kepada tanggung jawab kami masing-masing. Bapa, hiburkan yang susah,
lewat mengampuni. Yang sedang kesulitan ekonomi, yakinkan pengampunan itu memulihkan segala-galanya. Yang sedang sakit pun, kalau kami mengampuni, kami pasti sembuh. Terima kasih Bapa untuk mujizat pengampunan. Hubungan kami dipulihkan. Hubungan kami dengan sesama, hubungan kami dengan Bapa di surga. Saudara, jadilah berkat, jadilah pelaku firman, jadilah anak-anak yang taat. Kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita kembali kepada tanggung jawab kita masing-masing. Kita kembali kepada urusan kita masing-masing. Tapi menjadi juru damai, menjadi peacemaker. Maka berkat dari Bapa di surga, kasih sayang yang melimpah dari Bapa, anugerah pengampunan yang lengkap dan gratis dari Tuhan Yesus. Terima dan bagikan kepada yang lain. Bersekutulah bersama Roh Kudus, maka kita nggak akan tersesat. Berkat ini milik kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan jadilah pelaku firman, maka dunia mengalami hal yang luar biasa. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jadi pelaku firman. Haleluya.